Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Bab 506. Murong King sudah lama menunggu di dalam mobil. Dia sudah memasukkan sebagian uangnya ke rekening perusahaan. Para karyawan mulai menggunakan uang itu untuk mengisi masalah rantai modal perusahaan. Kenapa teman sekelasku lama sekali keluarnya? Murong King terlalu lapar, jika teman sekelas ini sudah lama tidak bertemu, dia akan memilih untuk langsung pergi. Kecantikan dari bank keluar. Murong menghela napas lega dan akhirnya keluar. Tetapi setelah dia mendekat, mengapa dia tidak memiliki senyum di wajahnya? Apa yang sedang terjadi? Gagal. Ini seharusnya tidak mungkin. Perusahaannya lebih besar dari miliknya, dan rantai modalnya juga kecil. Selama dana ada, pasti bisa diselesaikan. Murong King berpikir bahwa menurut penilaian risiko, jumlah pinjamannya akan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Tapi sebenarnya gagal, Murong King tidak bisa mengerti. Fang Fang, kenapa kamu tidak senang? Apa yang dia katakan? Murong King peduli dan keluar dari mobil. Saya tidak setuju, sayangnya, wanita cantik itu menghela nafas, menatap mata Murong King, penuh keluhan. Kenapa kamu tidak setuju? Apakah ada yang salah? Murong King tidak bisa memahaminya. Dia bisa meminjam uang sendiri, kenapa dia tidak? Ekspresi ragu-ragu ini membuat kecantikan yang sudah tidak seimbang itu merasa kesal dan merasa bahwa Murong King menertawakannya. Jika Anda tidak lulus, Anda tidak lulus. Mengapa ada begitu banyak alasan? Kata si cantik dengan marah. Teman sekelasku tiba-tiba marah, Murong King tertegun, dia hanya khawatir, mengapa dia harus marah. Fang Fang, kamu berpura-pura apa? Anda tahu mengapa, dan Anda bertanya, menarik. Menarik. Keindahan itu pecah. Dia hanya merasa sangat tidak seimbang dengan presiden, mengapa? Kemudian, ketika gubernur mengatakan alasannya, dia menyadari bahwa Murong King sebenarnya memiliki bangsawan. Pada harga ini, dia bisa menjadi bangsawan, setidaknya bernilai ratusan miliar. Murong King sebenarnya memiliki orang yang begitu terhormat, tapi kenapa dia tidak? Fang Fang, apa maksudmu? Murong King sedikit marah. Anda telah dimarahi oleh diri sendiri begitu lama. Masih berpura-pura, kamu benar-benar membosankan. Si cantik berseru dengan marah, Murong King, apakah kamu benar-benar mengetahuinya atau tidak? Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat meminjam miliaran? Saya memiliki kerjasama jangka panjang dengan bank ini, jadi. Murong King bergumam untuk menjelaskan. Jadi izinkan saya memberitahu Anda, jumlah pinjaman Anda hanya 200 juta kemarin. Hari ini, tiba-tiba menjadi miliaran, dan tiba-tiba meningkat beberapa lusin kali. Apakah Anda pikir itu adalah alasan Anda sendiri? Kata kecantikan sambil mencibir. Murong menghilangkan kekhawatirannya, bukan. Kamu masih berpura-pura, itu benar-benar membosankan, seperti apa perusahaanmu, mengapa orang lain memberimu begitu banyak uang? Saya memberitahu Anda dengan baik, seseorang membantu Anda memahaminya. Kecantikan iri kecemburuan. Tolong aku. Siapa? Murong King bertanya dengan cemas, seseorang keluar dari kepalanya, dia panik, bukan. Dari mana saya tahu? Orang ini memiliki sejumlah besar uang di bank, dan masih mati. Permintaannya adalah agar bank meloloskan permintaan pinjaman Anda, sehingga Anda dapat meminjam begitu banyak uang. Murong King, ada orang baik di belakangmu. Kata kecantikan. Murong King membeku, orang baik. Murong King, perkenalkan kamu pada temanku untuk mengenalku. Kata kecantikan. Murong King berlari ke bank, dan si cantik iri pada Leng Heng, abaikan aku. Pergi ke neraka. Dia, wanita tua itu meminjamkan 400 juta yuan. Sayangnya, orang lebih populer daripada orang mati, mengapa tidak ada orang mulia di belakang saya, karena saya butuh uang tolong saya. Aduh, sial, si cantik masuk ke mobilnya dan dia harus pergi ke bank lain. Murong King memasuki bank. Presiden melihatnya dan tersenyum setelah terkejut, Presiden Murong, siapa kamu? Katakan kenapa uang saya bisa lewat. Murong King menatapnya. Jangan jadi dia, jangan lakukan itu. Karena dia telah mengisi uang dan memutuskan rantai modal, hanya menyisakan 1 miliar. Presiden menghela nafas, mengapa Presiden Xiao melakukan ini? Presiden Murong, kuota Anda dapat dilewati setelah dievaluasi oleh markas. Jangan mengharumkan saya ingin mendengarkan kebenaran. Murong King Mei kedinginan. Seseorang akan membantumu, tidur. Jelaskan siapa orang ini. 10 menit kemudian, Murong King masuk ke mobil tanpa meninggalkan jiwanya. Dia kesakitan. Presiden tidak mengatakan siapa orang ini, tapi Murong King ingin tahu siapa dia. Siapapun yang dapat menghemat uang dalam jumlah besar mengetahui dirinya sendiri dan bersedia membantu dirinya sendiri. Siapa lagi selain Richard? Tapi Murong King tidak ingin Richard membantunya, karena dia kecewa dengan Richard, dia tidak meminta pertanggungjawaban Richard, tetapi Richard langsung melalaikan tanggung jawabnya setelah itu. Perlakuan seperti ini tidak dapat diterima oleh Murong King. Tapi uang itu sudah digunakan.
Murong King mau tidak mau pergi ke alun-alun Richard, Richard telah berkomunikasi dengan Gracia. Setelah malam ini, dia akan muncul besok. Dia akan pergi ke Amerika Serikat dengan dirinya sendiri. Richard ingin dia datang ke sini hari ini, tetapi Gracia khawatir Richard akan terpengaruh, jadi dia bersikeras besok. Itu hanya muncul ketika saya naik pesawat. Richard tidak punya pilihan selain menghela nafas dan setuju. Dia telah melihat Yolanda, dan telah berkomunikasi dengan Yolanda untuk sementara waktu, mengetahui bahwa semuanya normal, dan melihat semakin banyak orang di alun-alunnya, Richard juga lega. Yolanda, jangan bekerja lagi, pergi makan malam. Richarde merawat Yolanda dan sudah lama tidak makan. Saat itu, ketika dia baru saja mengambil alih alun-alun, Richard ingat untuk selalu memesan takeout dengan Yolanda. Yolanda tersenyum sedikit, oke. Oh, di malam hari, bawa staf alun-alun untuk bersantai. Kata Richard. Yah, aku akan melakukannya. Makan di mana? Richard sih ingin pergi dan ingin pergi ke restoran Zelda. Aku sudah lama tidak melihatnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan restoran Zelda. Setelah melihatnya, aku akan pergi ke Amerika Serikat besok. Bisnis restoran Mo sangat bagus, kata Yolanda. Itu penuh setiap hari, dan Anda harus memesan terlebih dahulu. Restoran Zelda masuk, itu benar-benar membawa sedikit lalu lintas. Betulkah? Kalau begitu saya harus pergi dan melihat, Sister Lee, mari kita pergi bersama. Kata Richard pada Betty. Tuan, ketiganya pergi ke restoran Zelda, tepat di lantai bawah, tetapi ketika mereka turun, Richard melihat beberapa teman sekelas. Richard, kamu masih di pasar laut. Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Beberapa siswa datang dan bertanya. Richard menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia tidak bebas, tetapi dia juga rindu belajar, terutama ketika Gracia adalah seorang guru. Pada saat itu, Gracia baik pada dirinya sendiri, dan apakah dia menipu dirinya sendiri selama ujian? Pada saat itu, Richard ketinggalan terlalu banyak, tetapi semuanya berubah. Gracia bukan lagi seorang guru universitas. Dia telah mengalami perubahan yang mengejutkan dan menjadi pembunuh profesional. Namun, Gracia selalu baik pada dirinya sendiri. Jangan bilang, bagaimana dengan generasi kedua orang kaya, sekolah seperti apa? Seseorang menarik teman sekelasnya. Artinya, generasi kedua orang kaya itu luar biasa. Saya belum belajar lagi. Jika saya memiliki lebih banyak uang di rumah saya akan pergi ke sekolah juga. Jika orang tidak memiliki pendidikan, apa gunanya uang tambahan? Saya percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan, tidak ada pengetahuan yang merupakan anak yang hilang. Beberapa siswa berkata asam. Lupakan, ayo pergi, beberapa teman sekelas pergi, dan Richard terlalu malas untuk melihat mereka. Mereka iri dengan kecemburuan dan kebencian, Richard melihatnya. Apa yang harus dikatakan, saya akan belajar bahkan jika saya punya uang. Bukankah itu omong kosong? Richard sekarang kehilangan 100.000 untuk membiarkan mereka berhenti membaca, mereka mengambil uang lebih cepat daripada orang lain. Ketiganya tiba di restoran Zelda. Resepsionis di pintu tentu saja mengenal Yolanda. Mereka segera mengatur untuk memasuki kamar pribadi. Richard bertanya, bagaimana denganmu? Di kantor, omong-omong, itu kamu. Saya akan memanggil Tuan Mo keluar. Resepsi mengingat Richard. Zelda mengatakan bahwa, selama Richard datang, dia harus memberitahunya. Tidak, aku akan pergi mencarinya, Yolanda, Sister Lee, kamu duduk dulu. Richard pergi ke Zelda. Betty dan Yolanda memasuki kamar pribadi dan keduanya memesan makanan. Richard tiba di kantor Zelda. Dia tidak mengetuk pintu dan langsung masuk. Dia melihat Zelda menundukkan kepalanya dan melihat beberapa dokumen dengan serius. Richard tersenyum kecil, Sister Zelda. Zelda mendongak, dan setelah matanya tercengang, matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Apakah kamu bersedia untuk datang dan menemukanku? Bab 507. Ya, Richard tidak menghubungi Zelda sebelum dan sesudah pergi ke Beijing. Zelda melewatkannya, tetapi tidak mungkin, jadi dia mengabdikan dirinya untuk karirnya. Dia telah mendaftar ke 3 tempat hari ini. Ketiga tempat ini mulai direnovasi secara bersamaan. Dia akan memilih untuk membuka pada hari yang sama. Dia ingin mengembangkan dirinya. Tahun ini, tujuannya adalah membuka 20 toko lagi. Apa yang dikatakan Richard, dia masih memiliki perasaan terhadap Zelda, jadi ketika dia tiba di kantor, Richard merasa bersalah. Zelda berdiri, berjalan menuju pintu, mengunci pintu, dan memeluk Richard. Jangan menolak, biarkan aku memeluk. Sebentar saja, Zelda tidak bisa menahan emosinya terlalu lama. Dia pikir Richard sudah lama tidak menghubunginya. Ini untuk melupakan dirinya sendiri. Dia sedih dan sedih. Richard muncul, dan dia tergerak lagi. Richard terdiam, tapi merasa lebih bersalah. Merasakan detak jantung Zelda, Richard menghela nafas. Zelda adalah wanita pencerahannya sendiri. Baginya, Richard memiliki perasaan khusus di hatinya. Tak terlukiskan, itulah jenis yang tak terlupakan, selalu tidak bisa melupakan malam di dalam mobil, Sister Zelda, merindukanku. Sejujurnya, Zelda mendongak, menantikan kecantikannya. Sedikit, Richard mengatakan yang sebenarnya. Apakah itu sedikit?
Zelda merasa nyaman, dan dia sangat puas dengan jawaban ini. Ini menunjukkan bahwa dia masih memiliki sedikit posisi di hatinya, meskipun posisi ini di sudut, tetapi Zelda tidak keberatan. Zelda memeluk Richard, biarkan aku mendengar detak jantungmu. Richard bersalah, iya, dia tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi Zelda untuk waktu yang lama, tetapi seperti ini, Richard merasa kasihan pada Gracia. Saya sangat menyesal, Richard ingin mendorongnya pergi, tetapi tidak tahan. Jika Anda melakukannya, Zelda pasti akan sedih. Detak jantung semakin cepat, dasar brengsek, Zelda tersenyum sedikit dan menatap Richard. Richard terbatuk dan berkata, Saudari Zelda, hari ini Zelda sangat cantik, jeans, kaos sederhana, ini pakaian sederhana, tetapi memakai Zelda, itu adalah perwujudan yang sempurna. Pria kecil, apa yang kamu pikirkan? Zelda senang. Richard semakin terbatuk-batuk. Jangan menggodamu, apakah kamu lapar? Aku akan memasaknya untukmu dulu. Zelda melepaskan Richard, pelukan ini, dia merasa nyaman dan tergerak. Setidaknya, Richard tidak menolak, ini adalah kemajuan dalam hubungan antara satu sama lain. Yah, aku membawa 2 orang, Yolanda dan Sister Lee, kata Richard. Yah, aku pergi. Zelda berjalan ke pintu, tetapi berbalik dan bertanya sambil tersenyum, makan dulu, atau kamu duluan? Kamu berkata, Richard terbatuk dan mengerti arti Zelda. Dia tidak melakukan apa-apa di sini, tetapi datang untuk melihat Zelda. Yah, aku mengerti, masak untukmu dulu, lalu kamu tidak diizinkan pergi, mengobrol denganku, hanya 10 menit, aku ingin tahu apa yang kamu lakukan baru-baru ini. Zelda kalah. Tapi dia juga senang. Dia bersedia membantu Richard. Dia merasa bahwa jika Richard datang untuk itu, maka dia menjadi alat. Meskipun dia tidak keberatan, Zelda merasa bahwa Richard tidak memandang dirinya seperti itu. Ketika dia datang untuk melihat dirinya sendiri, dia sedikit merindukan dirinya sendiri. Zelda membuka pintu dan keluar, tetapi begitu dia membuka pintu, seorang pria berdiri di pintu. Murong King. Dia pergi ke alun-alun dan pergi ke kantor Yolanda. Tanpa melihat Richard, dia tahu bahwa Richard pasti datang ke restoran Zelda. Karena hubungan antara Richard dan Zelda, Murong King tahu. Richard tercengang, dan tiba-tiba mengerti apa yang dilakukan Murong King, dia mendapati dirinya membantunya. Zelda, kamu pergi, aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya sendiri. Murong King berkata dengan dingin. Zelda juga tercengang. Mengapa dia begitu marah? Apa yang dilakukan Richard? Zelda kembali menatap Richard. Saudari Zelda, kamu mengobrol, aku akan memasak untukmu. Zelda keluar sambil tersenyum. Murong King menatap Richard, kakinya yang panjang masuk, menutup pintu, dan menguncinya kembali. Richard menghela nafas, Murong King seharusnya meragukan dirinya sendiri, jadi cukupkah jika dia tidak mengakuinya? Anda meminta bank untuk meminjamkan saya uang. Murong King bertanya kata demi kata. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya, marah, berjuang, kesakitan, linglung, dan menyatu dalam Murong King Sin. Tidak, Richard menyangkal. Betty telah mengatakan pada dirinya sendiri masalah ini. Bukan kamu. Apakah Anda benar-benar mempermainkan saya? Bukan kamu. Bukan kamu. Murong King pingsan. Ekspresi Richard memberitahunya bahwa itu benar-benar Richard. Tapi kenapa dia? Aku tidak bermain denganmu, Richard menghela nafas. Mengapa dia bermain dengannya? Ini adalah rasa bersalah. Kalau begitu kamu mengakuinya. Apakah itu kamu? Murong King memarahi. Ah iya. Richard mengakui, reaksi Murong King terlalu besar, dia tidak akan melakukannya tanpa mengakui. Murong King terdiam beberapa saat. Secara khusus, dia ingin mengembalikan uang itu ke bank, dan kemudian memberitahu Richard dengan tegas bahwa dia tidak ingin Anda membantu. Tidak perlu untuk. Tetapi uang itu telah digunakan, dan dia jatuh ke dalam pusaran yang menyakitkan ini. Saudari Murong, rasa bersalah Richard mendekat. Ada air mata di mata Murong King, ini adalah semacam air mata tak berdaya. Richard bisa merasakannya. Pada saat ini, Murong King sangat sedih dan dikelilingi oleh rasa sakit. Richard merasa kasihan padanya. Saya tidak ingin Anda membantu, Anda hanya menonton lelucon saya tidak ingin Anda membantu, Murong King melangkah mundur. Emosi pecah pada saat ini. Selama berhari-hari, apa yang dia derita, pecah saat ini. Sayang. Richard tetap di tempatnya dan ingin menghibur Murong King, tetapi berjalan mendekat hanya akan membuatnya lebih menyakitkan. Richard menyesal, mengapa dia mengatakan itu setelah waktu itu. Saya merasa kasihan pada Gracia, tapi sekarang saya minta maaf untuk Murong King. Aku akan membayar kembali uang itu sesegera mungkin, dan kemudian pergi dari sini. Inilah yang dapat dipikirkan oleh Murong King. Ya, jual semua investasi di sini, lalu tinggalkan tempat yang menyedihkan ini. Untuk berkembang di tempat lain, bisa ke luar negeri, pokoknya tidak mau tinggal di sini. Tidak perlu melakukan ini, uangmu bukan milikku, itu dari bank, aku tahu, tapi bank meminjamkanku uang karenamu. Tanpa Anda, uang tidak dapat dipinjam. Saya mengucapkan terima kasih, tetapi saya akan mengembalikan uang itu sesegera mungkin. Anda mulai hari ini. Jangan bantu aku lagi. Saya tidak membutuhkannya.
Kamu membantu. Murong King 1 yard ke 1 yard. Dia ingin berterima kasih pada uang ini. Karena dia telah menggunakannya, tidak ada cara untuk mengeluarkannya sekaligus. Jangan berterima kasih padaku, ini yang harus aku lakukan. Di mobil terakhir, jangan sebut-sebut terakhir kali, saya lupa, jangan sebut-sebut. Emosi Murong King runtuh lagi. Richard menghela nafas dan berjalan mendekat untuk memeluknya. Maafkan aku, Richard merasakan kesedihan dan kesakitan Murong King. Dia benar-benar menyakiti hatinya terakhir kali. Itu adalah kesalahan bahwa dia tidak bisa menahan diri. Jika ditangani dengan benar, semuanya akan menjadi tenang, tetapi penanganan Richard telah memperburuk kesalahan ini. Murong King berjuang, tetapi Richard telah berlatih begitu lama dan memiliki kekuatan yang besar. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari pelukan ini? Kenapa kamu memperlakukanku dengan sangat buruk? Murong King dianiaya secara ekstrim, saya tidak meminta pertanggungjawaban Anda, mengapa Anda harus mengatakan itu? Mengapa? Itu adalah kehancuran emosional, kesedihan, rasa sakit, dan kesedihan. Itu mendesing. Murong King seperti wanita malang dengan memar di sekujur tubuhnya, menangis karena gangguan emosi. Maaf, Richard menghibur, itu benar-benar tidak bisa berkata-kata, apa yang telah kamu lakukan? Saya tidak ingin mendengar 3 kata ini, jangan dengarkan mereka. Murong King menggeram, apa yang bisa dilakukan ketiga kata ini? Mengobati traumamu. Richard terdiam dan memeluk Murong King dengan erat. Dia terus menangis dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Pria ini, tetapi orang yang sangat dia sukai, tetapi menyakiti hatinya, Murong King sangat sedih. Kakak Murong, berhentilah menangis, kenapa aku tidak boleh menangis? Apa yang bisa kamu lakukan, mengapa aku tidak bisa menangis? Murong King berjuang, sangat keras, tapi itu tidak berguna. Kekuatan Richard terlalu besar. Maaf, Richard Neng mengucapkan 3 kata ini, mewakili rasa bersalahnya. Saya tidak ingin mendengar 3 kata ini lagi, kalau begitu, kakak Murong, saya bersedia bertanggung jawab atas mobil itu, kata Richard dengan tenang. Wanita itu sedih. Richard bisa merasakannya. Dia juga merasa tertekan. Dia terlalu buruk untuk Murong King. Bab 508. Murong King mendengar kata-kata Richard dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Apa tanggung jawabmu padaku? Murong King bertanya dengan dingin. Dia tahu bahwa Richard dan Zelda adalah pasangan, bagaimana situasi ini bertanggung jawab. Terlebih lagi, jika Murong King tidak bertanggung jawab, apa yang dia inginkan sebenarnya sangat sederhana, yaitu, jangan katakan itu setelah itu, jangan katakan itu, 2 orang dapat mengobrol setelah itu, lagi pula, waktu itu awalnya adalah diri sendiri. Kontrol. Ini bisa terjadi setelahnya, tetapi tidak ada yang terjadi, tetapi Richard memperburuk insiden itu. Pada saat itu menyakiti hati Murong King. Richard terdiam, ya, untuk apa dia bertanggung jawab? Apakah Anda berpisah dari Gracia dan menikahi Murong King? Richard tidak bisa melakukannya. Di hati Richard, istrinya selalu menjadi Gracia. Sejak usia muda, ketika Richard memeluk Gracia untuk tidur, Richard Dexin tahu bahwa wanita di lengannya adalah istrinya. Anda harus bersikap baik padanya sepanjang hidupnya. Jangan tinggalkan dia seumur hidup. Tidak tahu. Murong King berkata sambil mencibir. Saudari Murong, saya bersedia bertanggung jawab. Tanggung jawabmu adalah memberiku sejumlah uang, kan? Murong King merasa jijik, dia menginginkan tanggung jawab seperti ini. Tidak, yang diinginkan Murong King adalah persahabatan, jenis persahabatan yang tidak bisa menikah. Richard masih terdiam. Dia memang siap untuk melakukannya, memberi Murong banyak uang, dan kemudian memperlakukannya dengan lebih baik. Menurutmu kenapa aku marah? Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Richard menghela nafas, mengklarifikasi hubungannya setelah itu. Richard, kamu tidak mengerti sama sekali, lepaskan. Murong King berkata sambil mencibir. Anda marah dalam hati karena ingin sejumlah uang. Murong King benar-benar kecewa. Yang dia inginkan bukanlah ini. Dia selalu sangat sederhana. Saat itu, kedua orang itu berpelukan. Murong King mengandalkan Richard. Mereka baru saja berbicara. Murong King sudah dewasa. Bagaimana dia bisa memaksa orang lain untuk bertanggung jawab untuk bersama sekali? Dia tidak akan melakukan itu. Saya mengerti bahwa saya bersedia bertanggung jawab, Anda bertanggung jawab. Apa tanggung jawab Anda? Jika saya ingin menikah, apakah Anda tidak berbicara? Lalu apa tanggung jawabmu? Murong King bertanya. Richard terdiam lagi, menikah. Richard mendesah bahwa dia tidak akan pernah melakukan ini. Saudari Murong, apa yang saya katakan adalah bahwa, seperti sebelumnya, saya tidak akan pernah mengatakan apapun kepada Anda lagi, dan kemudian saya mengundang Anda untuk makan malam, dan apa lagi. Beri aku uang juga. Murong King mencibir lebih keras, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Richard menciumnya. Murong King tertegun dan jengkel, apa yang kamu lakukan? Richard tidak berbicara dan terus melakukan ini. Murong King pingsan, dan dia berjuang tanpa hasil, karena kekuatan Richard terlalu besar, dan tiba-tiba dia meneteskan air mata, Richard merasakannya, dan dia berhenti karena kaget. Kau anggap aku apa? Kamu berkata. Murong King merasa terhina oleh Tianda.
Perlakukan diri Anda sebagai gadis remaja. Jika tidak masuk akal, apakah Anda ingin melewati dengan pro? Saya bukan gadis kecil, saya tidak membutuhkan cara ini. Aku menganggapmu sebagai teman, teman yang tidak bisa menahannya. Kata Richard. Dalam hati Richard, Murong King adalah wanita terkemuka. Tubuh dan penampilannya berada pada level yang sama dengan Zelda. Di mobil itu, Richard tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa menahannya. Richard, kamu benar-benar bisa bicara, apa yang kamu lakukan? Murong King merasa konyol, tetapi mata Richard menatapnya dengan lembut, dan dia tiba-tiba melihatnya seperti itu. Murong King merasakan jerawat melompat di hatinya, dan dia tidak berani menatap matanya seperti ini. Jangan menatapku seperti ini, apa yang ingin kamu lakukan? Richard, kau bajingan. Murong King marah, kakak Murong, maaf, di sofa di kantor Zelda, Richard memeluk Murong King dan berkata dengan lembut. Murong King bingung di dalam hatinya, dia sebenarnya. Sayangnya, Murong King menghela nafas. Berhenti bicara, Murong King menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar bersedia bertanggung jawab, saya tidak akan pernah mengatakan itu lagi, Richard meyakinkan. Anda bajingan. Murong King berbaring di sarang jantung Richard, mendengarkan detak jantung Richard, sehingga dia akan merasa nyata dan dia akan tahu bahwa ini bukan mimpi. Ini semacam ketenangan, tapi sama seperti dorongan terakhirku, aku mau tidak mau sama seperti yang baru saja dikatakan Richard. Aku tidak meminta pertanggungjawabanmu dari awal sampai akhir. Apa yang Anda katakan terakhir kali menyakiti saya? Apakah kamu tahu? Murong King berbisik pelan, dan itu dingin. Ini perasaan ini. Itu bagus untuk mengobrol. Dia tidak memiliki beban psikologis, dan Richard tidak. Bersama-sama, itu hanya 4 kata. Saya tidak bisa menahannya. Aku tahu, jadi benar. Jangan katakan itu, jangan minta maaf, aku tidak mau mendengarkan 3 kata ini. Murong King menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Richard, apakah kamu menyukaiku? Ada yang suka. Apakah kamu benar-benar marah? Richard bertanya secara retoris. Tidak akan, ya saya suka. Richard mengatakannya, tetapi dia merasa sangat bersalah pada Gracia. Apa yang baru saja dia lakukan? Saya bisa bertemu Gracia besok, tetapi saya sendiri. Ambil saja, Murong King sedikit bingung. Apakah itu hanya sedikit? Benar, bisnis perusahaanmu. Richard merasa baik-baik saja, dan hubungannya dengan Murong King telah mereda, jadi Anda bisa langsung bertanya berapa banyak uang yang masih dia butuhkan. Richard akan segera meminta Betty untuk memberikan uangnya. Jangan katakan bahwa kamu sangat menyukaiku, jangan katakan bahwa aku bersamamu, bukan karena uang, ini adalah harga diriku. Murong King berkata sambil menghela nafas. Jika bukan karena pemutusan rantai modal yang tiba-tiba, dia tidak membutuhkan uang sama sekali. Yah, Richard menghormatinya. Richard tentu tahu bahwa Murong King tidak bersamanya demi uang. Paling tidak, Murong King bernilai puluhan miliar dolar. Kakak Murong, bajingan kecil, jangan menatapku seperti ini. Aku benar-benar tidak butuh uang lagi. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Ada cukup uang di pinjaman bank. Maukah Anda membiarkan saya menyelamatkan harga diri terakhir saya? Murong King berkata dengan tergesa-gesa, tetapi itu hampir tidak cukup, dan itu harus digunakan dengan hati-hati, jika tidak, miliaran tidak akan cukup. Tapi meski begitu, dia tidak ingin Richard membantunya lagi. Richard mengangguk dan membisikkan sesuatu, Murong King menggelengkan kepalanya dengan serius, bajingan kecil, kantor siapa yang kamu lupakan? Ini Zelda. Murong King Sin tidak senang, dan Richard tidak memilih lokasi dengan baik. Kamu dan Zelda masih bermusuhan, tapi Murong King juga sedikit senang. Richard kembali, iya, ini kantor Zelda, 2 orang berdiri dari sofa, dan Betty dan Yolanda sedang menunggu untuk makan di luar. Biarkan Zelda merasa buruk, belum lagi Betty dan Yolanda. Murong King mengenakan pakaiannya dan menata rambutnya. Richard berkata, aku akan pergi ke pedesaan besok, apa? Apa yang kamu lakukan di Amerika Serikat? Murong King dengan enggan, baru saja berdamai, keduanya tidak tinggal untuk sementara waktu, dan mereka akan berpisah. Richard tidak banyak bicara. Dia pasti tidak bisa memberitahunya apa yang dia lakukan di Amerika Serikat. Itu juga akan mengkhawatirkan Murong King. Richard berkata untuk menemui ibunya. Murong menghela nafas lega dan pergi menemui ibunya dengan normal, hati-hati di jalan, tahu. Richard tersenyum sedikit, dan Murong King tersipu, bajingan kecil, aku akan keluar dulu, jangan beri tahu Zelda. Richard tidak akan mengatakan, hubungannya dengan Zelda masih sangat tidak jelas. Zelda, Queenie, Murong King, tapi mereka semua wanita spesial, Richard ingat untuk menjelaskannya. Richard mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangannya, saudari Murong, aku menyesalinya sekarang. Ya, Richard sangat menyesalinya. Penyesalan apa? Murong King sedih. Apakah bajingan kecil ini bersiap untuk mengatakan sesuatu untuk melukai dirinya sendiri? Aku menyesali apa yang kukatakan padamu terakhir kali. Jika kita tidak mengatakannya, kita berdua akan lebih baik. Richard mengatakan, cara penanganannya sangat bermasalah. Richard sekarang mengerti bahwa Murong King tidak ingin bertanggung jawab, tapi satu.
Kenyamanan psikologis, mampu mengobrol dan berbicara. Mata Murongking basah, bajingan kecil, siapa yang sering kamu katakan kepada wanita lucu ini? Jumlah. Bajingan kecil, aku pergi dulu, Murongking pergi untuk membuka pintu, tetapi baru saja membuka pintu dan melihat Zelda berdiri di luar. Zelda menghela nafas dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Bab 509. Wajah Murongking sangat merah, dan Zelda berasal dari sini. Dia mengerti mengapa Richard tidak keluar begitu lama. Dia masam, Richard dan Murongking bersama, tapi bagaimana dengan diri mereka sendiri? Dan dia masih seorang wanita yang memiliki hubungan buruk dengan dirinya sendiri. Zelda masam dan memiliki sedikit kemarahan tak berdaya. Murongking memiliki hubungan yang buruk dengan Zelda. Tentu saja, dia langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Zelda menghela nafas, tetapi tidak menunjukkannya, dan berkata sambil tersenyum, Richard, hidangannya sudah siap dan siap untuk dimakan. Richard sebenarnya punya perasaan ketahuan mencuri barang saat melihat Zelda di pintu. Dia merasa bersalah dan bingung, tetapi Zelda tidak menyadari bahwa dia merasa nyaman. Iya, Richard datang, tapi Richard tiba-tiba merasa bersalah. Mata Zelda sedikit sedih. Dia adalah wanita yang pintar. Dia baru tahu hanya untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia tidak mengatakannya. Richard terdiam, menutup pintu dan memeluk Zelda dari belakang. Kak Zelda, Zelda sedih, apa yang kamu lakukan denganku? Saya baru saja melakukannya. Zelda berbalik dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak melakukan apa-apa sekarang. Richard menghela nafas, dia benar-benar tahu bahwa Zelda sangat pintar. Hanya saja aku sedih, kenapa ada di kantorku? Ini tempat saya bekerja, kata Zelda. Richard terdiam, apakah kamu brengsek tahu? Tahu? Richard mengakui, dia tidak bisa menahan diri sekarang, lupa bahwa ini adalah kantor Zelda. Kamu tidak akan diizinkan melakukan hal lain di kantorku di masa depan, kalau tidak aku akan sedih, tanya Zelda. Tidak baik untukmu. Richard menghiburnya. Tidak apa-apa bagi saya, tetapi sama sekali tidak untuk wanita lain. Ini kantor saya. Murongking, yang memiliki hubungan buruk denganku barusan, kapan kamu bersama? Zelda sedih. Richard hanya bisa berkata, Zelda mendengus, kamu brengsek, orang jahat kecil, Richard terbatuk, Gracia juga menyebut dirinya sendiri, dan Murongking menyebut dirinya bajingan kecil. Juga, para wanita ini semuanya lebih tua dari diri mereka sendiri, jadi itu normal untuk menyebutnya. Oke, pergi keluar untuk makan malam, jangan lapar. Zelda adalah wanita yang empati. Dia tahu apa yang cukup, dan apa yang berlebihan. Dia mengatakan sesuatu, dan dia merasa sedikit lebih baik di hatinya. Setidaknya, Richard mengakui bahwa dia tidak menyembunyikannya sebagai orang bodoh. Dalam hal ini, Zelda masih senang. Richard merasa nyaman dan pergi keluar dengan Zelda, tetapi ketika dia keluar, dia meyakinkan Zelda bahwa dia tidak akan pernah berada di kantor lagi. Zelda bersenandung, kamu punya kamera di kantormu, Richard terkejut. Apakah kamu takut? Biarkan kamu berani melakukan ini lagi, kantorku hanya bisa aku dan kamu, wanita lain, tidak bisa masuk. Kata Zelda. Richard Song tersenyum, iya. Jangan takut, tanpa kamera, saya tidak abnormal. Zelda melanjutkan, tentu saja tidak, Zelda bukanlah orang yang seperti itu. Richard tersenyum kecil, aku juga tidak, bukan. Saya tidak percaya. Zelda bersenandung, berpikir bahwa Murongking ada di kantornya, dia merasa masam. Dasar bajingan, lakukan itu. Zelda membuat banyak hidangan dengan tangannya sendiri. 4 orang makan bersama. Zelda, Betty, dan Yolanda, hanya Richard yang laki-laki, dan Richard juga merasa nyaman makan. Ya, ini biasanya kesempatan langka. Setelah makan, Yolanda pergi bekerja, Betty menunggu di pintu, Richard dan Zelda berbicara sebentar, dan akhirnya Zelda tidak seimbang dalam hatinya, dan harus menarik Richard ke kantor. Richard setuju untuk batuk, dan Zelda berempati. Setelah keluar dari alun-alun, Betty membawa Richard kembali ke Hotel Yeye, Richard dengan lelah mengarungi tempat tidur, Betty terus melindungi dirinya sendiri. Richard menelepon Logan, dilaporkan aman, menanyakan Logan bagaimana perasaannya, Richard mendengar suara Logan, dia lega, dan akhirnya menelepon Gracia. Bertekad bahwa Gracia akan datang besok, Richard tertidur. Tapi Betty mengetuk pintu. Tuan, saudari Lee, masuk, pintunya tidak dikunci. Bagi Betty, Richard tidak perlu mengunci pintu sama sekali. Betty membuka pintu dan masuk. Dia baru saja menerima pesan tentang Gracia, yaitu kematian Master Zeng. Saudari Lee, apa yang saya lakukan? Betty berkata, Richard berdiri dengan terkejut, apa yang kamu bicarakan? Ya, untuk karakter Master Zeng, itu seharusnya Gracia, jadi, Gracia terbunuh. Mata Richard dingin, Zeng Jiaran ini melakukan hal seperti itu. Tetapi hal-hal ini, Gracia tidak mengatakan pada dirinya sendiri. Dia mengubur semua hal ini di dalam hatinya. Tuan, apakah Anda perlu mengajar keluarga Zeng? Betty sangat membenci hal ini, dan pria itu memaksa wanita itu untuk melakukan sesuatu. Ini,
saya akan menunggu sampai saya kembali dari Amerika Serikat. Richardi memikirkannya. Masalah ini harus menunggu masalah perintah pembunuhan Gracia diselesaikan. Betty juga harus mengikuti dirinya kembali ke Amerika Serikat, membiarkan orang lain menanganinya, Richard tidak nyaman. Baiklah, Tuan, istirahatlah lebih awal, saya di luar. Jika ada, Guru, tolong hubungi saya, Betty berpikir dia bisa kembali dan berkata. Anda juga bisa mulai mengajar keluarga Zheng setelah tiba di negeri padi. Bagaimanapun, keluarga Zheng juga memiliki sedikit industri di negara ini. Mengenai hal ini, ketika Karen Li siap untuk kembali ke China, Karen Li, keluarga China, sudah memeriksanya sejak lama. Sebenarnya mudah untuk menanganinya, satu kalimat. Richard menatap Betty. Dia masih mengenakan pakaian biasa dan setelan sederhana, tetapi dia memiliki perasaan yang aneh. Bagaimana mengatakan, postur heroik. Apakah Tuan Muda membutuhkan sesuatu? Makan, minum, atau tidak nyaman? Tanya Betty. Sebagai ahli bertarung, dia juga mahir dalam titik akupuntur tulang. Anda dapat menggunakan ini untuk memijat dan menghilangkan rasa lelah. Jika sakit punggung Richard sakit, Betty bisa melakukan ini, selama Richard bisa. Lagi pula, ketika Karen Li pergi, biarkan dirinya mengurus Richard. Tidak, Richard menggelengkan kepalanya, mungkin karena suasana yang salah. Ya, Tuan, istirahatlah lebih awal, kata Betty, berbalik dan keluar, Richard bergumam, Kakak Li, bagaimana caramu untuk tidak nyaman? Betty tertegun, ya, pijat tulang meridian, Tuan Muda, perlu. Tidak apa-apa, Presiden Li akan membiarkan saya merawat Anda hanya perlu mengatakan apa-apa, maaf untuk Richard, biarkan Betty memijat dirinya sendiri, seberapa buruk itu. Bagaimanapun, dia lebih tua dari dirinya sendiri, jadi buruk untuk memberitahunya. Betty tersenyum, Tuan Muda, jangan malu, katakan saja, di mana saya harus menekan. Ketika Presiden Li terkadang tidak nyaman, saya juga akan membantunya menekan bahunya, ada pers, tetapi Karen Li lebih sedikit menyebutkan. Richard belum memijat, dan dia setuju dengan kekusutan dalam hatinya, ya, di mana yang tidak nyaman. Bahu. Pinggang, Tuan Muda masih sangat muda, mengapa pinggangnya tidak nyaman? Coba saya lihat, Betty datang dengan serius, Richard sedang berbaring, Betty ditekan, tiba-tiba sedikit malu, di mana orang muda bisa sakit punggung. Kecuali, Tuan Muda tidak apa-apa, tekan saja tombolnya, klik. Betty menggunakan teknik bertarung. Richard mendengar tulangnya berdering. Dia berteriak, tetapi setelah mengklik, dia jauh lebih nyaman. Tuan, Anda tidak bisa menekan sakit punggung terlalu lama. Saya akan menekan bahu Master, kata Betty. Richard berkata dengan baik, Saudari Li, apakah Anda pernah mempelajari ini? Aku belajar dari menonton video, bagaimanapun juga, tugasku adalah menjagamu, Betty memang mempelajarinya. Richard tidak menekannya, tetapi dia merasa tulangnya benar-benar nyaman. Menekan dan menahan, Betty menemukan bahwa Richard tertidur, yang mungkin terlalu nyaman. Betty keluar dengan ringan, dia bergumam, Tuan sebenarnya sakit punggung, apa yang kamu lakukan saat kamu makan? Murong King itu. Bukankah mereka seharusnya berkonflik? Betty tidak terlalu memikirkannya, dia juga tidak bisa memikirkannya. Keesokan paginya, Richard mulai berkemas. Bahkan, dia lebih gugup. Lagi pula, dia pergi ke luar negeri untuk pertama kalinya, dan bahasa Inggrisnya tidak bagus. Berbeda dengan Gracia yang pernah menjadi guru, bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Ini tidak lagi cukup untuk menggiling pistol sekarang. Untungnya, Gracia pergi ke Amerika Serikat dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengerti bahasa Inggris. Gracia bisa menerjemahkan. Tuan, saya akan pergi ke Rice di sore hari, kata Betty. Yah, Richard mengangguk. Dia sudah mengemasi barang-barangnya dan akan pergi ke bandara nanti. Richard menelepon Gracia dan memintanya untuk langsung pergi ke bandara. Bab 510. Telepon tidak terhubung, seolah-olah Gracia tidak punya waktu, Richard khawatir, apakah Gracia diblokir oleh pembunuh lain. Richard terus menelepon, tetapi untungnya, itu terhubung untuk kedua kalinya, suamiku, aku akan di sini, tunggu aku. Richard merasa lega. Saudari Li, pergi ke bandara. Kata Richard. Nah, Tuan turun, mobil sudah siap, Betty membawa Richard turun. Berkendara dan Richard ke bandara. Pesawat jet pribadi sudah dipersiapkan sejak lama. Ini bukan 1 atau 2 jam untuk pergi ke Amerika Serikat. Di bandara, keduanya masuk dan menunggu. Richard khawatir. Setidaknya, Gracia berbahaya akhir-akhir ini. Richard hanya bisa berharap Gracia bisa mencapai bandara dengan selamat. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan sudah hampir waktunya. Betty bertanya, Tuan, apakah Anda ingin saya memilih Gracia sekarang? Perintah pembunuhan dari organisasi pembunuh bukanlah lelucon. Lagi pula, kekuatan Gracia tidak terlalu kuat. Mampu berdiri sendiri selama beberapa hari menunjukkan bahwa kekuatan Gracia telah sangat meningkat. Richard sama cemasnya dengan semut di panci panas. Dia menelepon Gracia dan Betty menarik napas lega. Tuan, Gracia ada di sini, di sana, Richard menoleh dan melihat seorang wanita dengan topi berpuncak mendekat.
Richard berlari dan memeluknya. Suaminya, sakit, bibir Gracia pucat. Dia dikepung 3 kali dalam 3 hari terakhir. Setiap kali dia hampir mati. Untungnya, Gracia melawan dan mencoba membuat dirinya hidup. Richard merasa tertekan, berapa banyak yang dia derita dalam 3 hari terakhir. Ketika tiba waktunya untuk negara beras, kita harus meminta ibuku untuk membantu Gracia menyelesaikan masalah ini. Richard buru-buru melepaskannya, istri, naik pesawat. Ya, Gracia kuyu. Dia sangat lelah sehingga dia akhirnya bisa beristirahat. Saudari Lee, naiklah ke pesawat, kata Richard. Betty membuka jalan, Richardlah Gracia naik ke pesawat. Richard menemukan kondisi Gracia sangat buruk, dia ingin menunjukkan cedera Gracia. Gracia menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak, aku jelek, jangan lihat. Gracia tahu bahwa dia memiliki potongan biru dan ungu di tubuhnya, dan bahkan memiliki luka tembak. Sebagai seorang wanita, tentu saja, dia berharap Richard melihat dirinya yang sempurna. Saya belum melihatnya, Richard merasa tertekan. Tidak, aku hanya tidur, kata Gracia dengan nada doa dalam suaranya. Richard bertahan dengan cara ini, Gracia tidak tahu bagaimana menolak. Tuan, saya akan membantu Gracia melihat dengan baik, kata Betty. Gracia menghela nafas, semua orang adalah wanita, ini tidak masalah. Richarden, istri, lalu aku keluar, Richard keluar dan mencari tempat duduk. Pesawat sudah mulai terbang di atas negara itu. Betty memeriksa tubuh Gracia dan berkata, pakaiannya telah dilepas dan kamu sangat terluka. Ya, Gracia sebenarnya tidak terlalu malu, bahkan seorang wanita. Bagaimanapun, Gracia hanya dilihat oleh Richard. Ketika dia masih kuliah, Gracia tidak bisa tinggal di kamar tidur, dan tentu saja tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi itu lebih baik daripada Richard melihat dirinya terluka. Gracia melakukannya, Betty melihat bahwa Gracia terluka, tetapi kecantikan wanita itu tidak dapat ditutupi oleh bekas luka. Betty profesional dan mulai merawat luka Gracia. Kamu dan Tuan, apakah kamu melakukan suami dan istri? Tanya Betty pada Karen Lee. Jika Anda memiliki bayi, maka... Tidak. Gracia menggelengkan kepalanya sibuk. Sudah lama bersama Richard. Jika Gracia tidak tahu bahwa Karen Lee membunuh ayahnya, dia akan memberikannya, mungkin mereka semua hamil sekarang. Tapi Gracia tahu apa yang dilakukan Karen Lee. Dia sekarang bisa bersama Richard. Dia sangat bersalah di dalam hatinya. Dia malu pada ayahnya, intinya, dia tidak bisa melewati ambang pintu. Lalu tuannya tidak menyebutkannya. Saya menyebutkannya, tetapi saya tidak ingin melakukannya. Saya tidak bisa melewati rintangan itu, Gracia tidak bersembunyi dari Betty. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya bersembunyi. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Karen Lee. Antara dirinya dan Karen Lee, dia tidak melakukan apapun pada dirinya sendiri. Kemudian suatu hari dia merasa bahwa dia bisa menantang Karen Lee dan memberitahu Karen Lee. Karen Lee bertemu dengan dirinya sendiri, sesederhana itu, kamu tidak perlu berbalik, apalagi khawatir Karen Lee menghindari dirinya sendiri. Yah, saya pribadi menyarankan Anda, masalah antara Anda dan Presiden Lee belum terselesaikan, jangan menerobos langkah terakhir, karena... Karena apa? Bagaimana cara memberitahu Anda, bukan karena saya meremehkan Anda, dan Anda bukan lawan Tuan Lee dalam 10 tahun ke depan, sehingga Anda dapat mencoba untuk menerima. Betty membujuk. Tidak, aku tidak akan pernah menerimanya. Mata Gracia dingin, dia mengenakan pakaiannya sendiri, terima kasih. Ini, pokoknya, jangan buat Tuan Muda sedih, jika kamu dan Tuan Muda memiliki anak, maka Lee tidak akan pernah muncul, aku tahu jika kamu membiarkannya menungguku, aku akan melampauinya suatu hari nanti. Kata Gracia. Betty menghela nafas, kamu istirahat yang baik. Jika bukan Tuan Muda yang benar-benar menyukaimu, aku akan melakukannya untukmu. Aku tahu, terima kasih, Gracia dengan tulus berterima kasih karena dia tahu bahwa Karen Lee memberi dirinya kesempatan untuk tumbuh sesuka hati karena Richard. Lagi pula, sederhananya, Karen Lee sekarang terlalu muda untuk bunuh diri, Gracia tahu, tapi ini tidak bisa lewat. Itu ayahnya sendiri. Betty keluar dan memberi Gracia istirahat yang baik. Richard telah menunggu, Saudari Lee, bagaimana kabarnya? Tuan, yakinlah, istirahat saja, ya. Richard ingin masuk bersamanya, tetapi Richard tidak masuk ketika dia berpikir itu akan mengganggunya. Betty mulai memperkenalkan beberapa kekuatan Rice. Khusus untuk organisasi pembunuh ini, setelah perintah pembunuhan dikeluarkan, itu belum pulih. Betty tidak tahu apakah Karen Lee dapat menyelesaikan perintah pembunuhan ini. Semuanya baru bisa diketahui setelah tiba di Amerika Serikat. Richard mendengar ini, dia hanya perlu khawatir, dan sulit bagi ibunya untuk menyelesaikannya. Jadi seberapa kuat latar belakang organisasi pembunuh ini? Dan, di keluarga Chief Lee, Betty tidak bisa berbicara lagi, Richard belum tahu, Karen Lee diusir dari rumah oleh keluarga Lee. Ada apa dengan ibuku? Ini, Tuan Lee yang mengatakannya padamu, Betty tidak bisa mengatakannya, Tuan, tidurmu nyenyak, dan kamu akan datang ke Amerika Serikat saat kamu tidur. Nah, Richard berbaring tidur, dia memang lelah. Betty berjalan ke depan dan menelepon Karen Lee, dan teleponnya tersambung. Presiden Lee, Tuan, Gracia sudah ada di pesawat, meninggalkan.
Zelda selalu ada di bandara, tapi dia tidak memberi tahu Richard. Dia tidak bisa menahannya. Dia ingin melihat bahwa dia ingin pergi ke Amerika Serikat, tetapi Richard tidak membiarkan dirinya pergi. Dia tidak berdaya, Richard pasti memiliki sesuatu di masa lalu. Dia menghela nafas dan dengan enggan kembali untuk menangani cabang barunya. Dia tidak tahu berapa lama Richard akan pergi ke pedesaan kali ini. Tetapi ketika saya berbalik, saya melihat Murong King. Ya, berdamai dengan Richard, tentu saja Murong King ingin mengirim Richard, tetapi datang dan tidak melihat Richard. Dia juga siap untuk kembali. Kedua wanita itu saling memandang dan mencium bau mesiu. Jika Zelda tidak tahu tentang Richard dan Murong King di kantornya, dia tidak marah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya. Lihat apa yang aku lakukan. Murong King mengerutkan kening dan berbalik. Dia tidak ingin bertengkar dengan Zelda. Lagi pula, dia sedikit malu, maaf, bagaimana mengatakannya di kantornya. Berhenti. Murong King, bukankah kamu mengatakan kamu tidak menyukai pria yang lebih muda darimu? Zelda ingin bertanya dengan jelas, kapan Richard dan dia berkembang menjadi seperti ini? Apakah kamu ingin mengelolanya? Murong King kesal. Kalimat ini membuatnya kesal. Dia bersikeras akan hal ini, tapi dia tidak tahu kenapa, mungkin, pria yang dia sukai di hatinya tidak akan terpengaruh karena usianya. Saya tidak ingin mengendalikan saya, tetapi jika saya menyusahkan Anda, jangan tinggal di kantor saya ketika ombak sedang naik. Zelda juga marah. Murong King dikatakan memerah. Kemana dia pergi? Itu dipaksa oleh Richard. Ada apa dengan kantormu? Aku masih harus berada di rumahmu, bisakah kamu mengendalikannya? Murong King bersenandung, tidak mau menunjukkan kelemahannya, dimarahi oleh musuh-musuhnya, dia tidak senang. Kamu tidak tahu malu. Zelda memarahi, benar-benar marah, sebenarnya mengatakan hal seperti itu, Richard bagaimana menyukainya.